Sina, Nurmodi, Hera Delia, dan Sri Mudevi. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan karyawan atau empowerment. Empowerment adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau pimpinan dalam memampukan atau memberikan kesempatan, tanggung jawab, dan wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan rencana pekerjaan menjadi komitmen dari karyawan itu sendiri. Adapun cara dan strategi dalam upaya pemberdayaan karyawan strategi antara lain ialah yang pertama, pembinaan dan konseling. Pembinaan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan perusahaan ketika karyawan mengalami masalah kerja karena keterbatasan pemahaman akan pekerjaan atau karena ada permasalahan pribadi. Yang kedua, beri ruang untuk berkreativitas. Karyawan juga ingin berkembang dengan kebebasan berpikir dan berpendapat. Hal inilah yang harusnya dipahami pimpinan perusahaan dalam mengambil kebijakan. Yang ketiga, bangun kepercayaan. Rasa saling percaya sangat penting bagi pemberdayaan karyawan karena akan membangun sistem organisasi yang baik. Yang keempat, latih kepercayaan diri karyawan. Sikap saling percaya terhadap kemampuan rekan kerja menjadi salah satu cara untuk membangun rasa percaya diri. Agar karyawan merasa tertantang dan berkembang, karyawan akan mendorong karyawan lebih aktif bertanya dan memberdayakan dirinya. Yang kelima, menjaga kredibilitas. Kredibilitas yang dimaksud dalam hal ini menyangkut bagaimana manajer memandang karyawan sebagai rekan atau partnernya. Yang keenam, ada menanamkan nilai akuntabilitas. Hal ini dilakukan dengan menetapkan secara transparan peran, standar penilaian, dan tujuan dari setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawan. Yang terakhir ada komunikasi yang terbuka. Penting bagi manajer perusahaan untuk membuka pintu mereka agar setiap karyawan bisa menjalin komunikasi yang baik dan juga dilakukan dalam menyebarkan informasi perusahaan, termasuk kendala apa yang tengah dihadapi perusahaan tersebut. Baik, saya serahkan kepada moderator atau teman saya yang selanjutnya. Nah, baik, untuk komentar selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pemberdayaan karyawan. Next. Menurut Sedarmayanti 2007, karyawan merupakan salah satu aset utama perusahaan. Selanjutnya, Sedarmayanti menyatakan peran karyawan yang bersifat strategik. Ini kemudian melahirkan konsep-konsep yang bersifat lebih menghargai manusia sebagai manusia seutuhnya dan bukan hanya sebagai salah satu faktor produksi perusahaan saja. Keadaan ini akhirnya memunculkan salah satu konsep, yaitu pemberdayaan karyawan, suatu organisasi yang dituntut memberdayakan dan memimpin manusianya tersebut dengan semaksimal mungkin agar tercipta kepuasan kerja yang dapat berdampak meningkatnya kinerja manusia yang ada di dalamnya, sehingga organisasi tersebut dapat kuat dan kompeten. Masalah kinerja pegawai tidak terlepas dari adanya imbalan atas pekerjaan atau tugas jabatan yang dimiliki oleh pegawai. Selanjutnya yaitu menurut Wibowo 2007, pemberdayaan karyawan menjadi sesuatu hal yang penting karena di dalam menghadapi era persaingan dan pelayanan, setiap perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusianya. Pemberdayaan manusia atau karyawan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan. Pemberdayaan karyawan diharapkan dapat meningkatkan moral dan mutu yang
pada akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Keberadaan karyawan di dalam perusahaan menempati posisi penting karena berfungsi mempertahankan kelangsungan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri. Untuk komentar selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan manfaat perusahaan menerapkan pemberdayaan karyawan. Next. 1. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. Salah satu bentuk employee empowerment yaitu dengan memberikan kepercayaan lebih kepada karyawan. Melalui hal tersebut, karyawan akan terpacu untuk bekerja lebih baik lantaran telah mengembang tanggung jawab yang besar dari organisasi. Alhasil, para pegawai akan mengerahkan segala aktivitasnya agar dapat bekerja dengan usaha seminimal mungkin dan memperoleh hasil dengan maksimal. Kedua, produktivitas naik. Setelah motivasi kerja karyawan meningkat, tentu kinerja pun akan membaik. Alhasil, produktivitas perusahaan akan naik. Jika hal demikian terjadi, perusahaan tentu akan memperoleh keuntungan juga berupa peningkatan laba. 3. Mendapatkan kepercayaan lebih dari karyawan. Perusahaan yang menerapkan employee empowerment akan memperoleh kepercayaan lebih dari para karyawannya. Karena karyawan akan berpikir bahwa mereka diberi kepercayaan untuk melakukan kerja dengan cara baik. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang keempat yaitu memicu kreativitas. Employee empowerment akan memberikan kebebasan karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap pegawai pasti akan memikirkan ide-ide terbaik untuk meningkatkan produktivitas mereka. Secara tidak langsung, perusahaan telah membantu para karyawan untuk bekerja sekreatif mungkin. Dan yang kelima, yaitu kepuasan karyawan meningkat. Ketika karyawan diberi kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri, maka akan memicu rasa puas dalam bekerja. Dengan kepuasan tersebut akan terbangun lingkungan budaya kerja yang sehat. Alhasil, tingkat turnover pegawai pun akan menurun. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, itulah tadi materi yang sempat kami paparkan dari kelompok 13.